Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Andriani. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh pendidikan Islam, yaitu tentang Nuruddin Araniri. Adapun riwayat hidup Nuruddin Araniri, beliau bernama Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Al-Sanji, Ibnu Muhammad Hamid Araniri Al-Quraisy. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, yaitu di kota India, dan wafat pada 21 September tahun 1658. Adapun pendidikan Nuruddin Araniri, Nuruddin sendiri adalah seorang sarjana di India. Mula-mula ia belajar ilmu agama di kota Ranir, yaitu kota kelahirannya. Lalu ia melanjutkan pendidikannya ke wilayah Hadramaut. Kemudian ia pergi ke Mekah pada tahun 1582 Masehi untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke Madinah. Setelah itu, ia kembali pulang ke India. Araniri mengikuti jejak langkah pamannya dan banyak ulama Hadrami lainnya. Selanjutnya, peran Nuruddin terhadap Islam. Ada beberapa poin signifikan yang dilirik Araniri, yaitu yang pertama, memperkenalkan tokoh-tokoh terkemuka ke Nusantara. Yang kedua, dengan karya-karya polemiknya melawan apa yang dianggapnya sebagai wujudiyah. Yang ketiga, dalam hal tulisan-tulisan Araniri mengenai syariat dan fikih, seperti kitab Siratal Al-Mustaqim. Yang keempat, dalam bidang politik, Araniri selama karirnya di Aceh sebagai Syekh Al-Islam Kesultanan. Yang kelima, bidang hadis Nabi SAW. Dan keenam, di bidang sejarah. Dan ketujuh, dalam bidang perkembangan bahasa Melayu sebagai language friends di wilayah Melayu Indonesia. Adapun selanjutnya, karya-karya Nuruddin Araniri yaitu ada 3. Yang pertama, Bustan Al-Salatin, yaitu Taman-Taman Raja. Dan yang kedua, Siratal Mustaqim, Jalan yang Lurus. Dan yang ketiga, Darul Fawaid fi Syarah Al-Qaid. Seperti yang kita ketahui, Nuruddin Araniri adalah seorang ulama yang banyak membaca dan mengarang kitab. Pemikiran Nuruddin pun tersebar ke daerah Nusantara lainnya sehingga banyak dipelajari orang. Beliau memang seorang pengarang yang produktif. Kitab karangannya meliputi berbagai cabang, yaitu ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih, hadis, akidah, sejarah, dan tasawuf. Adapun kesimpulan dari presentasi ini yaitu tentang ilmu tasawuf dalam pendidikan. Tasawuf menjadi dasar fondasi pendidikan. Konsep pendidikan dalam tasawuf adalah tazkiyah al-nafs. Sebab jika seorang bersih, maka kesadarannya akan menjadi tinggi. Sebaliknya, jika jiwanya kotor, maka kesadarannya rendah dan pikirannya tidak stabil. Ilmu tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat. Baik, mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.